Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Arya Bimantara MMI dengan NIM 203200147 dari kelas PGMID dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang taat, dan Allah menciptakannya dari percikan keringat hidung Roh Muhammad. Jasadnya diciptakan Allah Ta'ala dari nur cahaya. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah sendiri yang menciptakannya. Tetapi kita hanya mengetahui 10 malaikat Allah, dan itu wajib kita mengimaninya, yaitu yang pertama malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail, mengatur rezeki pada seluruh makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan enam Munkar dan Nakir, bertugas menanyai setiap manusia yang dikubur. Yang ketujuh Raqib, bertugas untuk mencatat seluruh perbuatan baik manusia. Yang delapan malaikat Atid, bertugas untuk mencatat seluruh perbuatan jahat manusia. Yang kesembilan malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh malaikat Tuhan, bertugas sebagai penjaga surga. Dan adapun malaikat pembawa rahmat. Jadi malaikat pembawa rahmat adalah para malaikat yang bertugas mendoakan ampunan dan menjemput roh orang beriman ketika ajalnya tiba. Para malaikat itu ketika menjemput roh orang beriman memiliki wajah yang putih bercahaya seperti matahari, dengan membawa kain sutra atau kain kafan berwarna putih dari surga yang beraroma harum. Malaikat ini dikisahkan pernah beradu argumen dengan malaikat azab tentang seorang pembunuh yang telah melenyapkan 100 jiwa. Apakah ia dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Kemudian malaikat rahmatlah yang berhasil membawa roh pembunuh yang telah bertaubat tersebut. Malaikat rahmat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mursalat. Kata Al-Mursalat memiliki arti para malaikat yang diutus. Selanjutnya malaikat pembawa azab. Jadi malaikat pembawa azab adalah para malaikat yang bertugas menjemput roh orang kafir ketika ajalnya tiba. Para malaikat itu memiliki perangi yang keras dan kasar, serta wajah yang hitam pekat, dengan membawa kain kafan kasar dari neraka yang beraroma busuk. Malaikat ini dikisahkan juga pernah beradu argumen tentang malaikat pembawa rahmat, tentang seorang pembunuh yang telah melenyapkan 100 jiwa. Apakah ia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Kemudian malaikat rahmatlah yang berhasil membawa roh pembunuh yang telah bertaubat tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Malik Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu sebelum kalian Bani Israel ada seseorang yang membawa 99 jiwa. Dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Lalu ditunjukkan kepada seorang rahib, lalu dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat? Dia menjawab, dia pun membunuhnya sehingga genap 100 jiwa. Dia bertanya tentang orang paling berilmu di muka bumi. Lalu ditunjukkan kepada seorang yang alim. Dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada taubat? Orang alim tersebut menjawab, ya. Siapa yang dapat menghalanginya bertaubat? Pergilah ke negeri itu, karena sesungguhnya ada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan janganlah kembali ke negerimu karena buruk. Dia berangkat hingga sampai pertengahan jalan, ajalnya tiba. Berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, dia berangkat untuk bertobat kepada Allah, menghadap dengan hatinya kepada Allah. Lalu datanglah kepada mereka malaikat tersebut berkata, ukurlah mana yang lebih dekat antara tempatnya dan tempat tujuannya. Maka orang itu memilikinya. Mereka mengukurnya, lalu mereka mendapatinya lebih dekat ke negeri yang dituju.
lalu diambillah oleh malaikat rahmat. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.